Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang anemia dalam kehamilan. Nah, anemia ini tuh bisa kadar hematokrit atau HB-nya atau eritrositnya itu di bawah dalam batas normal. Untuk batas normal dari anemia pada perempuan hamil ya, ini yang tidak hamil itu 12 ya, sedangkan hematokritnya 36%, tapi ketika hamil di semester 1 itu 11 normalnya ya, di atas 11, semester 1 di atas 11, trimester 2 itu turun sedikit ya, 10,5, dan trimester ketiga itu 11. Nih, kenapa nih di semester 2 turun? Nanti ya kita bahas. Ya, ini tuh anemia berdasarkan CDC. Untuk gejala ini sebenarnya ada yang akut dan yang kronis ya. Itu biasanya akut nih, lemas, pusing, atau mungkin sesak ya, dada berdebar-debar gitu. Bisa aja ya, itu termasuk keluhan gejala dari anemia itu. Ya rata-rata ini sama lah ya, gejalanya itu sama anemia yang sedang hamil atau tidak hamil. Tandanya itu pucat pada daerah yang kulit yang tidak ada melanosit, seperti telapak tangan, bantalan kuku, mukosa oral, dan konjungtiva ya. Sini tuh pucat. Selain itu mungkin kita tahu salah satu ciri juga yang dialami dari anemia itu koilonychia ya. Jadi kukunya itu cekung, kayak sendok gitu ya kita bilangnya. Lalu juga mungkin glossitis ya, bisa jadi glossitis, peradangan pada mulut, lalu juga disfagia mungkin gitu ya, macam-macam. Jadi ini untuk bahasan sumber dari anemia defisiensi besi ini pada kehamilan, itu bisa teman-teman akses nanti dari anemia defisiensi besi pada kehamilan yang dicetak POGI ya. Mungkin nanti ada linknya ya, insyaallah di kolom deskripsi. Nah, oke, lanjut. Efek kepada ibu dan janin. Wanita anemis yang asimptomatik sebelum melahirkan, jadi ketika dia masih hamil, dia anemia tapi belum ada gejala gitu ya, itu punya resiko tinggi adanya gejala yang berat, termasuk episode pingsan pada 24 sampai 48 jam ya, 1 sampai 2 hari sebelum melahirkan. Biasanya juga efek pada ibu itu misalnya apalagi bisa preeklamsia ya, kalau anemia tuh preeklamsia, lalu juga preeklamsia, lalu juga prematur ya. Juga bisa jadi pada janin itu bisa bikin PJT, pertumbuhan janin terhambat ya. Ada beberapa patogenesis, misalnya plasentanya jadi kurang asupan gitu ya, karena vaskularisasinya terganggu karena anemia itu, jadi mengganggu juga perkembangan bayi. Itu bisa aja terjadi ya. Janin akan beradaptasi cukup baik terhadap anemia disebabkan karena afinitas oksigen yang tinggi. Nah, ini ada salah satu kompensasi tubuh pada janin itu. Jadi pada janin itu ada HbF. Kalau dewasa kan itu Hb, tapi kalau pada janin itu HbF.
Jadi HbF ini ya, HbF ini itu hemoglobin dominan ya pada janin. Hb dominan janin sebelum lahir. Jadi afinitas oksigen Hb itu lebih tinggi daripada Hb dewasa. Dan juga ini tuh yang menyebabin darah janin itu lebih mudah untuk ngambil oksigen plasenta, tapi sulit untuk melepaskan ke jaringan. Nah, pergantian HbF ke Hb ini ya, itu ketika bayi udah lahir di usia 6-12 bulan ya, kelahiran. Ntar HbF-nya jadi Hb ya, Hb normal gitu ya, Hb biasa. Oke. Ya itu ya, karena ada HbF ini jadi ada kompensasi tubuh dari janin, memungkinkan terjadinya pengantaran oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan meskipun kadar hemoglobin rendah. Oke, nah itu ini ya, beberapa pengaruh defisiensi besi dalam kehamilan. Oke, nanti teman-teman bisa dilihat ya, baca sendiri aja. Ini untuk resiko janin dan anak. Oke, selanjutnya itu aku mau bahas singkat tentang faktor resiko ya. Faktor resiko dari anemia ini. Anemia ini khususnya anemia defisiensi zat besi ya. Defisiensi Fe ya. Yang pertama itu tentang nutrisi. Nutrisinya yang kurang. Khususnya itu tadi ya, nutrisi zat besi, lalu juga folat ya, asam folat, dan juga vitamin B12. Ini biasanya yang perlu diperhatikan pada ibu hamil ya, ini yang harus dicukupi. Oke, yang kedua itu diabetes gestasional. Jadi tuh ibu hamil yang hiperglikemi, transferin ini kan itu yang mengantarkan, yang mengakomodasi peningkatan kebutuhan besi janin itu akan mengalami hiperglikolisasi, sehingga fungsinya transferin ini nggak optimal ya. Jadi transportasi besi ke janin ini berkurang, dan besi ini terutama digunakan untuk memproduksi eritrosit ya, hingga tidak mencukupi perkembangan untuk perkembangan organ janin. Jadi salah satu faktor resiko terjadinya anemia ya. Terus itu kehamilan multiple. Ini juga jadi salah satu faktor risiko ya dibanding dari kehamilan tunggal. Jadi ibu hamil multiple itu cenderung berat badannya naik ya, jadi berlebih dibanding dengan kehamilan tunggal. Nah, ini tuh bisa ningkatin mediator inflamasi ya, hingga meningkatkan kebutuhan besi. Jadi faktor risiko jadi lebih tinggi. Terus yang keempat juga kehamilan pada remaja ya. Sebenarnya anemia kehamilan remaja itu multifaktorial ya. Bisa akibat infeksi, genetik, atau yang paling penting itu, yang paling besar kemungkinan itu belum tercukupnya status nutrisi yang optimal. Ya, juga karena di fase ini tuh rentan defisiensi nutrisi, makanya jadi faktor resiko ya. Lalu yang terakhir itu inflamasi dan infeksi selama kehamilan. Jadi ini tuh bisa memicu jadi keadaan defisiensi besi.
Oke. Nah, untuk penyebab anemia, ya ini anemia secara umum bisa yang karena didapat ataupun diturunkan, ya. Yang didapat itu yang defisiensi besi, yang karena inflamasi atau keganasan, megaloblastik. Megaloblastik ini biasanya karena kurang itu ya, vitamin B berapa ya? B9, B6 malah. Mungkin teman bisa cari lagi ya, sama-sama folat. Kekurangan nih vitamin. Lalu anemia hemolitik didapat anemia hipoplastik atau aplastik. Aplastik ini biasanya itu ya semua selnya nggak eritrosit aja, leukosit, trombosit biasanya juga turun ya. Dan ada yang diturunkan itu ada thalassemia, hemoglobinopati sel sabit, hemoglobinopati lain, dan anemia hemolitik diturunkan. Itu fisiologis ya sebenarnya, fisiologis wanita hamil, ibu hamil. Jadi ibu hamil, wanita hamil itu akan mengalami peningkatan plasma. Ya, darah kan ada plasma sama ada eritrosit gitu ya. Nah, plasmanya meningkat, sementara eritrositnya itu sel darah merah itu tetap dalam jumlah tetap. Namanya hemodilusi ya. Dimulai pada minggu ke-6 kehamilan dan mencapai maksimum itu pada minggu ke-24. Ini salah satu kenapa tadi di trimester kedua normalnya itu ini ya 10,5. Beda dari semester 1 atau 3 karena pada minggu-minggu ini itu emang turun gitu ya, lebih turun hemodilusi. Tapi dapat terus meningkat sampai minggu ke-37 akan kembali gitu ya, meningkat. Titik puncaknya volume plasma sekitar 40% lebih tinggi pada ibu hamil dibanding perempuan tidak hamil ya. Puncaknya itu perbedaan antara wanita hamil dan yang tidak hamil. Wanita hamil itu bakal lebih banyak 40% plasmanya. Penurunan hematokrit, konsentrasi hemoglobin, dan hitung eritrosit biasanya tampak pada minggu ke-7 sampai ke-8 kehamilan. Dan terus menurun sampai minggu ke-16 nih tadi ya, menurun dia. Sampai ke-22 ketika titik keseimbangan tercapai. Oke. Udah tahu ya tadi kenapa di semester kedua itu lebih kecil nilai normalnya. Nah, ini transfer zat besi. Jadi makan dan asam lambung ya akan mempertahankan bentuk terlarut ferus dan mencegah pembentukan ferik. Ini ferus ini Fe2+ inilah yang diabsorpsi ya. Pas itu saya absorpsi. Yang diabsorpsi, sementara yang F3 ini nggak bisa diabsorpsi ya, tidak larut. Itu harus di konversikan dulu menjadi itu ya Fe2+ oleh duodenal sitokrom B atau oleh, nanti bisa untuk tahu lebih jelas mungkin bisa lihat di bukunya ya. Epitel duodenum dan duodenum akan menyerap zat besi. Selain itu, makrofag juga mengambil zat besi selama proses eritropagositosis. Zat besi dari makrofag dan intestin diangkut melalui kanal varopertin ke sirkulasi tubuh dan diikat oleh transferin ke sel target. Ini ya. Transferin ini tadi yang mentransfer ya. Kayak ibaratnya kayak kayak angkotnya gitu ya. Yang transfer, yang memindahkan. Nah, ini ada tadi
keterangan epitel, duodenum, dan ionium akan menyerap. Jadi yang menyerap zat besi salah satunya itu dari usus. Ya makanya bagi wanita yang ada operasi usus itu juga rawan akan terjadi defisiensi zat besi ya. Hati-hati. Yang bisa kita tanya riwayat riwayat operasi ya kalau ada gejala-gejala seperti ini, gejala-gejala defisiensi zat besi. Nah, penyulit ini misalkan ada ini si pasien defisiensi zat besi terus dia juga ngalamin penyulit ini, tambah berat nanti penyakitnya. Abortus kita tahu abortus ini di bawah minggu 20 ya. Di bawah 20 minggu terjadi perdarahan kan, abortus. Hati-hati, apalagi di anemia lagi kan. Kelahiran prematur juga ya, lalu persalinan yang lama akibat inersia uteri, hemoragi postpartum kausa atonia uteri, infeksi, dekompensasi kordis pada anemia berat, shock dan kematian. Nah, ini semua ini ya perlu banyak oksigen, maksudnya perlu banyak suplai darah untuk lebih baik gitu. Kalau ternyata dia anemia terus ngalamin ini, bisa agak darurat gitu ya. Nah, juga perlu kita was-was gitu bagi wanita hamil yang anemia, itu nanti bisa terjadi inersia uteri atau atonia uteri ya. Karena kan ketika melahirkan persalinan itu kan butuh kekuatan, power ya salah satunya. Nah, anemia itu powernya bakal lebih turun ya kan, karena kan fosforilisasinya ke rahim, ke uterus itu jadi terganggu gitu dari normal, power jadi turun, nanti bisa nyebabin inersia uteri bahkan atonia ya. Oke. Untuk kebutuhan zat besi selama hamil itu total sekitar 1000 mg. Jadi 300 mg untuk janin dan plasenta, 500 mg untuk ibu, dan 200 mg itu dilepaskan melalui usus, urin, dan kulit. Itu derajat anemia. Jadi anemia defisiensi zat besi ini itu gambarannya itu ini ya, eritrosit mikrositik hipokrom. Nanti bisa dipelajari lagi ini maksudnya kayak gimana ya. Nah, ada spektrum ya defisiensi besi ini, itu dimulai dari deplesi besi. Oke, ini deplesi besi ya. Deplesi, menurunnya cadangan besi. Penurunan cadangan besi. Terus yang kedua itu eritropoiesis defisiensi besi. Jadi cadangan dan transportasi besinya menurun. Oke. Cadangan dan transportasi Fe-nya menurun. Lalu yang ketiga, inilah yang anemia ya, anemia defisiensi besi. Cadangannya, transportasi besinya, dan besi fusionalnya itu rendah. Oke. Ini pokoknya bukan gabungan sih, ada lagi plus fungsional besi itu nurun ya, ditambah ini. Gimana kriterianya? Ini bisa dibaca ya, pada yang cadangan besinya menurun, yang deplesi besi itu ferritinnya kurang dari 20, lainnya normal ya. Lalu kalau yang cadangannya menurun, transportasinya juga menurun, itu ada nih tambahan MCV-nya di bawah 80, MCA-nya di bawah 26, RDW di atas 14,5%. Lalu juga transfer saturation itu di bawah 25% ya.
dan serum ironnya di bawah 60. Sementara untuk yang udah anemia, ini ya, itu tambahan hemoglobinnya yang di bawah 10 dan hematokrit di bawah 28. Jadi kalau mau nilai ini tuh udah anemia belum sih, atau ini masih kategori ini belum sih, jadi ini nilainya semua ini. Untuk terapi, jadi suplementasi besi selama kehamilan itu harus dimulai secepat mungkin ya. Kalau udah kelihatan nih dia kurang darah, anemia, ya berarti kita kasih suplementasi besinya ya. Kalau ada mual muntah bisa ditunda terlebih dahulu sampai gangguan pencernaan menghilang. Misalkan ada ini efek samping muntah, ya berarti kita kasih setelah makan ya. Wanita hamil 1 tablet per hari untuk mencegah anemia definisi besi. Jadi umumnya itu suplementasi ya zat besi pada ibu hamil. Tapi bisa kita kasih parenteral itu kalau nih yang pertama HB di bawah 10. Lalu usia kehamilan di atas 34 minggu, gangguan absorpsi besi akibat kelainan gastrointestinal ya, misalnya tadi ya karena ada operasi usus misalnya, jadi keganggu absorpsinya, jadi kita bisa kasih parenteral. Lalu respon terapi oral tidak adekuat, efek samping terapi oral yang tidak dapat ditoleransi, kepatuhan minum obat yang buruk. Kalau udah kayak gini bisa kita alternatif dikasih parenteral. Ini ya kenapa dia usia hamil 3-4 minggu kita kasih parenteral. Jadi kalau kita kasih oral ya, ini kan oral ini kan nanti ada kita melewati absorpsi, melewati lebih banyak lewatan gitu ya. Nah itu akan butuh 2-3 bulan untuk kelihatan efeknya. Kenapa coba? Ya karena kita tahu untuk darah ya, apalagi sel darah merah itu gantinya kan apoptosis terbentuk baru itu kan sekitar segini ya, makanya hasil tampak itu sekitar segini. Nah untuk yang di atas 34 minggu ini kita butuh waktu cepat sebelum kelahiran. Ntar waktu aterm itu kan 37 ya sampai 42, udah sampai 37, 33 minggu lagi udah masuk aterm. Sementara ini bisa berproses perbaikannya mungkin 2-3 bulan, jadi nggak sempat gitu ya. Jadi bisa alternatif kita kasih parenteral. Oke. Ini untuk kandungan besi elemental yang oral ya. Sulfat sferosus, sferofumarat. Biasanya yang paling sering didengar itu ini ya, sulfas ini sama ferrofumarat. Untuk menghitung kebutuhan zat besi ini ada rumusnya, bisa teman-teman lihat ya. Nah ini untuk anemia lainnya ya, megaloblastik. Nah itu dia, megaloblastik itu defisiensi asam folat, karena defisiensi asam folat. Dan juga B12 ini biasanya, makanya ibu hamil itu dikasih 2 ini ya. Anemia plastik, sumsum tulangnya itu kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Jadi pada anemia aplastik ini tuh enggak cuma eritrosit tapi leukosit, trombosit, eritrosit itu turun jumlahnya ya. Anemia hemolitik akibat penghancuran sel darah merah. Biasanya apa nih, pada apa yang mengalami penghancuran sel darah merah? Misalnya malaria ya misalnya ya, kan itu parasitnya ke darah bisa itu ya berkembang hancur akhirnya kan, misalnya malaria. Oke, ini untuk
nilai-nilainya, bisa dilihat aja ya. Oke, mungkin sekian, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nambahin sedikit aja. Terapi ini selain tadi pakai oral atau parenteral, bisa juga kita kasih infus ini kalau HB-nya itu kurang dari 7 ya, atau bisa juga ini lebih ya, kurang dari 7, atau juga bisa dari 7 kalau ada misalnya dia permasalahan di jantung gitu ya, ada penyakit jantung atau lainnya ya, penyulit misalnya gitu, bisa dikasih infus. Tapi biasanya infus ini jarang sih dipakai ya. Biasanya juga infusnya bukan infus, maksudnya itu ya maksudnya transfusi ya, kok infusi, maksudnya transfusi itu biasanya ini keadaan ini, atau jarang ya pada wanita hamil ditransfusi kalau di anemia, kecuali kalau dia mengalami hipovolemik misalnya, bisa juga ditransfusi. Oke, sekian.